Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan terjadinya kenaikan hari ini ya dari sesi Asia sampai memasuki sesi Eropa, ini karena pastinya ada dorongan daripada candle bullish ya, yang dimana ada 3-in setup ya. Kalau kita perhatikan yang tadi pagi sudah saya bahas, di mana ada candle impulsif bearish dan kemudian 50% ada kenaikan candle bullish atau inset bar, kemudian didorong oleh candle impulsif bullish berikutnya. Jadi ada 3 candle impulsif, artinya ada 3-in setup dan di situ terjadi dorongan menguat. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia ya tadi pagi di time frame 4 jam terjadi pembukaan bullish ya, dimana opennya adalah bulls dan membentuk candle hammer dan kemudian melanjutkan kenaikan sampai dengan sesi Eropa. Tapi setelah memasuki wilayah area base, ini ada area base ya, dimana sudah saya sampaikan juga di analisa tadi pagi, dan saat ini direspon oleh pergerakan time frame 4 jam yang tentunya ini masih running dan nanti akan berganti candle pukul 17.00. Kalau kita perhatikan ada peluang pembentukan bearish pin bar atau inverted hammer ya kalau kita lihat dari posisi saat ini. Tapi ini masih membutuhkan waktu kurang lebih 20 lebih 50 menit ya, yang saat ini sedang berjalan. Nanti kita lihat. Tentunya kalau ada potensi pembentukan bearish pin bar ataupun inverted hammer, ini ada momentum yang bisa kita jadikan acuan ya. Khususnya nantinya kita lihat di time frame 1 jam apakah ada potensi dari posisi ini akan terjadi penurunan berlanjut. Dan kalau kita lihat range pergerakannya sampai dengan sesi Eropa saat ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini sudah mencapai range antara 14,98 dolar per troy ounce. Artinya sudah memasuki range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tinggal kita lihat nanti ya ketika memasuki sesi Amerika ya, apakah ada kecenderungan perubahan dari pergerakan yang saat ini sedang berjalan ya. Tentunya kita bisa cari informasinya minimal secara teknikal di time frame 1 jam. Nanti kita coba lihat dan kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam saat ini. Nah, di time frame 1 jam ada konfirmasi candle warna merah ya. Anda bisa lihat di sini ada bullish engulfing, kemudian ada bullish engulfing, dan di sini ada bullish engulfing ya, tapi kecil memang. Dan kemudian ada impulsif bullish, tapi candlenya semakin ke atas. Di sini menunjukkan potensinya bullish sudah mulai kelelahan. Ya, sudah ada posisi saat ini sedang running time frame 1 jam candle bearish. Dan di sini sebenarnya sudah ada memberikan konfirmasi ya bahwasanya akan ada terjadi penurunan berlanjut. Dan yang perlu saya sampaikan adalah news nanti malam ya, di mana ada ISM Manufacturing PMI ya. Ada ISM Manufacturing PMI. Ini tadi sudah saya bahas secara detail di analisa indeks dolar, teman-teman bisa lihat. Dan kalau kita lihat datanya, Anda bisa lihat di sisi kiri ya, di mana ISM Manufacturing PMI ini data previousnya 47,4% dan forecastnya ada di angka 47,9% atau 48% ya. Kalau kita bulatkan, dan di sini ada potensi penguatan ya, ada potensi penguatan di mana datanya jika mana actualnya di atas daripada forecast, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan untuk indeks dolar itu sendiri. Maka di sini teman-teman wajib pantau nanti pukul 22.00. Dan tentunya untuk ISM Manufacturing PMI itu adalah salah satu indikator ya yang mengukur kesehatan sektor manufaktur pada bulan tertentu, artinya dihitung selama 1 bulan. Dan indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada manajer pembelian di sektor manufaktur dan mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenagakerjaan. Dan di mana ya kalau kita perhatikan selama 1 bulan ke belakang, permintaan, produksi ataupun ketenagakerjaan di bulan Februari itu menunjukkan angka positif ya, angka yang bagus, jika mana posisinya ini memang sangat berpengaruh terhadap ISM Manufacturing PMI sendiri ya, meningkat. Ini dapat menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang sehat dan permintaan produk manufaktur ini akan meningkat yang dapat memicu inflasi, dan ini hubungannya sangat erat terhadap inflasi.
Oke ya. Jadi hal ini terjadi ketika kenaikan permintaan melebihi kapasitas produksi dari sektor manufaktur sehingga memicu kenaikan harga. Dan selain itu, ISM Manufacturing PMI juga dapat memberikan indikasi ya tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Karena sektor manufaktur merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi di semua banyak negara ya, salah satu di Amerika. Jika ISM Manufacturing PMI ini menunjukkan pertumbuhan sektor manufaktur yang kuat, ini dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat secara keseluruhan, maka sangat berpengaruh besar terhadap inflasi. Inflasi kan menggambarkan ekonomi membaik, ekonomi kuat, dan ini bisa terjadinya akan inflasi yang kokoh seperti angka kemarin 6,4% gitu loh, masih tinggi. Maka di sini akan memberikan respon ya kepada si Jeremy Powell ketika melihat data ini nanti malam rilis, akan lebih agresif tentunya gitu. Dan meskipun saat ini secara perhitungan persetujuan dari anggota FOMC sendiri, Federal Reserve itu setuju untuk menaikkan 50 basis point, dan ini akan menekan laju daripada XAU/USD. Ya, semoga aja data nanti ISM Manufacturing PMI tidak istilahnya sesuai dengan apa yang kita lihat ya selama ini. Ya, semoga aja datanya nanti bisa menghasilkan angka di atas daripada forecast. Karena jika mana datanya di bawah forecast, maka menunjukkan kelemahan untuk ekonomi yang ada di Amerika secara untuk ISM Manufacturing PMI itu sendiri. Jadi hal itu perlu kita lihat nanti ya pukul 22.00. Secara analisa fundamental menurut saya sih datanya akan sama ataupun menguat sesuai dengan forecast ya. Kalau saya lihat dari kondisi data sebelumnya itu. Tapi kita lihat nanti, apapun itu bisa terjadi. Kalau memang nanti datanya di bawah forecast, ya pastinya indeks dolar akan terjadi pelemahan dan XAU/USD akan terjadi penguatan. Oke, jadi itu yang perlu kita lihat nanti malam. Dan kita coba tengok untuk indeks dolar ya. Nah, indeks dolar sampai dengan sore hari ini di time frame 1 jam ada potensi pembentukan long legs doji. Artinya menurut saya ini ada potensi perubahan ya, dari turun menjadi naik, karena ini berada di area base. Ini ada area base khususnya di time frame 4 jam ini saya buat, dan saat ini ada konfirmasi masih running ya. Masih kita lihat kalau ini nanti sampai pukul 17.00 ya untuk indeks dolar itu sendiri ada perubahan di sini membentuk sebuah long legs doji ya. Nantinya maka menurut saya ada kecenderungan dia akan kembali naik, karena tadi area golden level ini tidak ada konfirmasi ya, tidak ada konfirmasi, maka pergerakannya pasti akan melanjutkan penurunannya ya, maka akan melanjutkan penurunannya seperti ini. Dan tinggal kita lihat ya selama nanti 1 jam ke depan dari posisi saat ini pukul 16.45 nanti 17.00 sampai 18.00 kalau ditutup candle impulsif bullish, kemungkinan besar pasti akan terjadi kenaikan, minimal menguji 50% daripada penurunan ini. Baru nanti kita lihat dampak terjadi ketika rilis news pukul 22.00, apakah akan memperkuat indeks dolar kembali atau akan melemahkan indeks dolar. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar, dan saat ini saya kembali lagi di XAU/USD. Oke, ya menurut saya dari target nanti penurunannya kalau kita hitung secara high yang saat ini memungkinkan akan menuju wilayah area ini, yaitu 1814 sampai dengan 1800 ya, di kisaran ini ya 1807 ya. Wilayah ini menjadikan target nantinya. Jadi ini saya tandain dulu minimal di kisaran ini. Nanti kita tinggal pantau ya, kalau dorongan seller kuat bisa sampai dengan area ini. Oke, ini menjadikan targetnya. Dan kalau terjadi kenaikan ini menurut saya sangat kecenderungannya bisa break di area key resistance. Menurut saya coba kita ukur ya dari titik terendah sampai dengan high-nya ya mencapai level 1847.57. Ini menjadikan target uji berikutnya area ini ya. Kalau sampai nanti indeks dolar terjadi pelemahan, maka kecenderungannya bisa ke area key resistance-nya. Oke, ini target atasnya. Jadi tapi menurut saya sampai dengan sore hari ini saya melihat ada kecenderungan impulsif bearish di time frame 1 jam. Ini akan memperkuat condong turun ya seperti ini dan melanjutkan sampai dengan wilayah targetnya. Ya. Artinya tinggal memastikan aja sih, di sini kan ada posisi yang harus di breakout ya. Ini kalau di breakout sekali lagi dari candle impulsif bearish contohnya
ada 2 kali impulsif bearish, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Tapi kalau nanti dilawan lagi ada impulsif bullish dan close di atas daripada 1838, maka nanti pantau wilayah ini. Ini karena ada area extreme probability ya. Apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar lagi? Kalau tidak ada, maka kecenderungannya akan menuju ke area key resistennya. Jadi gambarannya seperti ini. Tapi secara keseluruhan menurut saya pergerakan XAU/USD saat ini sampai dengan nanti sesi Amerika ya semoga aja sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya, ada kecenderungan, ada progres penurunan sampai nanti memasuki sesi Amerika. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.